Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus kita luar biasa, Yesus kita adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Itu yang membuat kita pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang sudah hadir, terima kasih di tepat waktu ini. Boleh saya berkenan meminta kepada Bapak Ibu untuk mengisi bangku-bangku di depan. Minimal di tengah supaya Bapak Ibu Saudara yang masih dalam perjalanan bisa mengisi bangku yang di belakang. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi bangku depan, minimal di tengah. Terima kasih untuk kesediaannya. Mari kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita menghampiri tahta Tuhan. Kita mau datang pagi hari ini dengan kehausan, kerinduan akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang hebat. Bahkan lebih hebat, lebih besar dari persoalan hidup kami. Kami siap pagi hari ini meninggikan nama Tuhan. Kami siap Tuhan membuka hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan. Bekerja nyatalah Engkau di tengah-tengah kami. Karena kami sungguh menyadari tanpa karya-Mu Tuhan, tanpa salib-Mu Yesus, tanpa perbuatan tangan-Mu, kami tidak akan pernah bisa ada sampai saat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, Engkau menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami bisa berdiri Tuhan. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat-Mu. Kami bisa tersenyum, kami masih bisa menghirup udara yang segar. Tubuh kami bisa melakukan banyak aktivitas sepanjang hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah terindah Engkau berikan bagi setiap kami. Sebagai syukur kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami bersyukur Tuhan, bermazmurlah bagi Allah. Bapak Ibu bila bisa bermazmurlah, tinggikan, masyurkan namanya, bersyukurlah kepadanya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan. Indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah
nyatakan kepada Tuhan, karena kebaikan yang kita ada saat ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Ya, selama-lamanya kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, membawa hatiku. Ini hati kami Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman di dalam-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami erat Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang bersama Tuhan.
hati kami. Kami bawa kepadamu Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hati kami, jiwa kami tenang saat kami tinggal bersama Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, sebab lebih baik satu hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Temui setiap kami di tempat ini. Kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau angkat hidup kami. Kami mau angkat jiwa kami di dalam nama Yesus untuk meninggikan nama Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami yang lelah kami dibangkitkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang hampir kehilangan harapan, kami temukan jawaban di dalam Yesus. Dan ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati dan sama-sama siap meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Shalom. Shalom. Kurang terdengar. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Izinkan saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menghampiri satu dengan yang lain. Berikan senyuman termanis, salaman hangat kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Mari semangat. Mari terus bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Karena Yesus Allah yang besar dan Dia layak dipuji pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dari rumah Tuhan pagi hari ini terdengar puji-pujian pengagungan hanya bagi Yesus. Mari jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sorak-sorai katakan kepadanya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita.
terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Yes, Dia Allah yang perkasa, Yesus Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Masih terdengar suara sorak-sorai dari tempat ini, dari suara Bapak Ibu Saudara terkasih. Bila di tengah badai ada Yesus, berarti dalam setiap persoalan hidup kita selalu undang Yesus untuk tersedia dalam hidup kita, menolong kita, menjadi penguat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu lihat kanan kirinya, katakan, di badai topan dunia Tuhan perlindungan kita. Amin. Haleluya. Masih lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Satu kali lagi. Di badai topan dunia, siapa Dia? Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Bapak Ibu, ya Dia Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung kita yang aman. Yes, katakan, lebih semangat katakan. Badai topan dunia, sorakan Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah sekali lagi katakan. Di badai topan dunia, sorakan katakan. Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia. Lihat kanan kirinya, yakinkan mereka lewat pujian ini yang menjadi doa kita bersama. Tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Lihat kanan kiri, tepuk muda kanan kiri. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat apa Bapak Ibu? Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Yes, Dia tempat perlindungan kita yang teduh. Dia kota benteng kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Siapa Tuhan kita yang satu-satunya penolong kita? Dia adalah sama-sama. Apa Bapak Ibu kurang terdengar? Siapakah Dia penolong kita? Yesus. Sekali lagi sama-sama suara katakan, Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Sorak-sorak katakan, Yesus itulah, lihat kanan kirinya, penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Dia berjanji apa?
juga pasti yang menepati bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia Allah yang kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Janji-Nya ya dan amin bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat puas dalam hadirat-Mu. Kami dipuaskan oleh kebaikan Tuhan. Kami dipuaskan dengan kasih Tuhan yang kekal. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Di cerita hidup kami, kami melihat Engkau selalu menyertai langkah kami. Di cerita hidup kami, Engkau selalu menuntun langkah kami. Sehingga Engkau dapati kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau tenangkan hati kami, jiwa kami dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Karena kami tahu Yesuslah jawaban yang pasti dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami dan akal budi kami. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Nyatakan kepada Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, di dalam nama Yesus Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan bahwa Dia sumber kekuatan kita. Yes, amin. Sumber pengharapan. Amin. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Amin. Yes. memberkati, Tuhan penyembuhku, Ya Tuhan. Amin, Tuhan. Tuhan pemulihku. Tuhan, terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Allahku Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah pemulih kami. Yang mampu memulihkan segala sesuatu dalam hidup kami. Yang menolong segala apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Engkaulah satu-satunya ya Allahku Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendeklar iman kami. Kau memperkatakan kepada dunia bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami, Engkaulah satu-satunya pemulih hidup kami Tuhan. Mari Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini Tuhan, berbicaralah secara khusus pada jemaat-Mu di tempat ini ya Allahku Tuhan. Berkata-katalah ya Allahku Tuhan, apapun yang Kau mau sampaikan pada setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami, bahkan kami terkagum-kagum akan cinta-Mu Tuhan. Mari ya Allahku Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Tolong kami ya Allahku Tuhan. Sehingga kami dapat menceritakan kepada dunia ini, sehingga kami dapat menceritakan kepada lingkungan sekitar kami bahwa Engkaulah benar Allah kami, bahwa Engkaulah benar Tuhan penolong kami, Tuhan pemulih kami Tuhan di dalam nama Yesus. Satu hal kerinduan kami, mereka juga bisa merasakan apa yang kami rasakan, mereka juga bisa menikmati apa yang kami nikmati pagi hari ini Tuhan bersama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ada sesuatu yang Kau persiapkan bagi kami Tuhan. Ada sesuatu yang sedang Kau siapkan Tuhan.
untuk apa yang kami akan lakukan ke depan Tuhan. Untuk meninggikan nama-Mu di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kendalikan alam pikir kami. Kendalikan alam tak sadar kami Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk kami mau menghaturkan Tuhan kepada-Mu ya Allahku Tuhan. Untuk kami mau siap mendengar apa yang akan Kau perkatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Yesus. Oh, ada anak. Ya. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita angkat tangan kita saudara untuk kita berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Suatu kasih anugerah yang luar biasa Tuhan telah kami nikmati Tuhan bersama-sama di tempat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah anak Tuhan. Mari Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasai hati mereka Tuhan. Kuasai pikiran mereka. Kuasai mulut mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Hanya untuk memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak ini yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati mereka Tuhan. Untuk mereka bisa mendengar apa yang Kau perkatakan atas hidup mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengajar Tuhan. Mari Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Sediakan hati buat mereka Tuhan untuk mengajar. Untuk mendidik mereka Tuhan dalam kebenaran-Mu ya Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kesaksian yang konseptual. Jadi firman pagi hari ini mungkin akan tidak lebih banyak bicara tentang firman Tuhan sepertinya ya. Tetapi sepertinya saya hanya akan kesaksian aja gitu ya. Kenapa? Judulnya aja sudah mendeklar ke sana, saudaraku. Kesaksian yang konseptual, ya. Bagaimana setiap kita, ya, yang ada di tempat ini, ya, saya yakin dan percaya kita mempunyai pergumulan, kita mempunyai setiap permasalahan yang kita sedang hadapi dan sedang kita alami pada saat ini. Amin. Ya. Ya karena kita masih hidup saudaraku ya, pasti punya permasalahan dan punya pergumulan hidup. Saya yakin dan percaya itu yang terjadi. Ya. Nah, pagi hari ini yakin dan percayalah saudaraku ya. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Herman pada waktu komsel keluarga kemarin, ya. Cuman satu tujuan Tuhan, kenapa kita mengalami permasalahan dan setiap pergumulan? Apa sih? Agar suatu saat nanti apa yang kita alami ini, kita bergumul dan kita memperoleh kemenangan oleh Allah, kita punya satu PR. Ya. Kita harus bagikan itu pada setiap orang yang kita jumpai. Kita harus bagikan itu pada orang, setiap jiwa-jiwa sedang menanti, sedang bertanya-tanya siapa sih Tuhan sebenarnya. Ya. Dulu saya kadang pernah berpikir begini, Tuhan kayaknya kok masalah saya yang saya hadapi pada saat ini masalah yang terbesar saya. Ya. Tapi suatu penghiburan dalam hati saya yakin dan percaya bahwa apapun yang saya alami saat ini, pergumulan apapun yang saya alami saat ini, cuma satu maunya Tuhan. Saya dapat membagikan kepada setiap orang-orang minimal
orang-orang yang ngalami sesuatu yang pernah saya alami gitu loh. Ya. Sesuatu yang pernah saya alami dan saya tahu arahnya kemana dan jalan keluarnya bagaimana. Dan itu yang Tuhan mau untuk saya bagikan kepada setiap orang. Ya. Di sini kesaksian yang konseptual, saya dikasih tema dan saya dikasih satu ayat yang ini sangat luar biasa ya bagi saya. Di Yohanes 9 ayat 25. Saya bacakan buat saudara. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ya, di Yohanes 9 ini menceritakan bagaimana seorang yang buta itu mendapat mukjizat, dapat melihat. Nah, saudaraku, ketika saya baca firman ini, maksudnya apa ini Tuhan? Saya coba baca dari ayat yang pertama, saudaraku, di Yohanes 9 ayat yang pertama. Mukjizat ini terjadi yang menurut saya sesuatu yang lain dari yang lain dulu ya. Kalau saudara pernah baca tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan berapa tahun? 8 atau 12 tahun? 12 ya Pak ya? 12 tahun, saudara tahu persis kan? Dia sampai berlari-lari, dia mengejar Yesus ya. Mengejar mendapati Yesus untuk dapat kesembuhan. Betul nggak? Bahkan dia punya iman, seandainya saya menjamah jubahnya saja, maka saya sembuh. Betul. Terus kemudian Bartimeus, ya, dia juga orang buta, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mukjizat melihat kembali. Itu perjuangannya juga luar biasa. Dia sampai berlari-lari menerobos kerumunan orang dan dia berteriak, Yesus, anak Daud, sembuhkanlah aku. Dan dia berteriaknya nggak hanya sekedar Tuhan Yesus, anak Daud, sembuhkanlah aku. Enggak. Karena di situ kan ramai ya saudaraku ya. Begitu banyak orang berjumpa sehingga dia harus berteriak. Sampai dia ditegur oleh orang lain untuk tidak berteriak. Dan Tuhan mendengar, akhirnya terjadi mukjizat, dia sembuh. Ya. Banyak sekali yang mengalami proses ketika dia mendapatkan mukjizat itu, dia harus mencari dulu Yesus dengan susah payahnya. Tetapi perhatikan orang buta ini. Di Mas Kelvin mungkin coba dibukakan ayat pasal yang 9 ini, yang pertama. Kita akan baca dulu ya. Bisa, Mas? Oh iya. Ya. Ini sesuatu yang menurut saya ya bukan aneh ya, tetapi beda dengan yang lain dalam dia mendapatkan mukjizatnya. Dia sesuatu yang saya mulai berpikir dia ini nggak ngerjain apa-apa loh saudaraku. Ya. Dia nggak doa, dia tidak awalnya kalau yang lain kan mendengar kalau Yesus mau datang ke tempat ini, dia ke sana dan dia mencari, gitu ya. Tapi kalau di Yohanes 9 ini tidak begitu saudaraku ya. Kalau belum ketemu coba saya bacakan lewat sini aja ya. Saya bacakan buat saudara. Yohanes 9, judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan saudaraku. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan. Waktu Yesus sedang lewat, nah, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua dikatakan,
murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi murid-murid Yesus ini bertanya pada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat dan dia melihat. Ini kan seolah-olah kan terjadi begitu saja gitu ya. Tadinya awalnya saya bilang gini, Tuhan kalau gitu ketika saya hadapin masalah ya udahlah, saya diem aja lah. Saya nggak mencari solusi, saya nggak mencari Yesus, saya nggak berdoa, pokoknya diem aja, pasti nanti kalau Yesus lewat pasti lihat kok. Engkau kan maha tahu. Awalnya saya berpikir seperti itu. Cuman saya mulai merenung-renungkan lagi ya, saudaraku ya. Di ayat yang pertama ini, waktu Yesus sedang lewat. Yesus ini kan nggak sendirian tuh saudaraku. Ya, minimal 12 murid mengikutinya. Dan murid-murid yang lain mengikutinya dan juga para penggembiranya. Lebih dari sekitar 500 orang atau berapa, mungkin banyak banget. Ya. Dan ketika Yesus lewat, artinya tidak sesuatu yang tidak mudah juga untuk dilihat. Ya. Kalau sampai ketika seseorang itu melihat, artinya apa saudaraku? Artinya orang buta ini kelihatan jelas kan? Kalau kelihatan jelas, artinya apa? Apakah dia ada di belakang? Enggak kan? Saya hanya membayangkan, saya hanya memvisualisasikan kejadian itu ya, kejadian ini. Ketika Yesus lewat, dia ada di pinggir sepanjang jalan. Ya. Dan saya yakin dan percaya, bagi seorang yang buta, apakah mudah untuk berada di situ? Pasti butuh perjuangan. Amin. Pasti butuh perjuangan. Kita kembali ke slide saya, Mas Kevin. Ya. Jadi Tuhan mau apa yang dialami orang buta ini ketika melihat ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup dia, dalam dirinya, untuk nanti dia akan membagikan kepada setiap orang yang temui. Dan pada nyatanya, pada faktanya, memang orang ini akhirnya bercerita kepada orang-orang sekitarnya. Bahkan orang-orang sekitarnya itu, di lingkungannya dia, di kampung halamannya dia, sampai hampir tidak percaya bahwa orang ini adalah orang buta tadi. Kalau saudara baca firman tadi dari ayat 1 sampai nanti 25 itu, saudara juga akan melihat di situ timbul dua kelompok. Ya. Ada kelompok pertama yang mengatakan, loh ini memang si orang yang biasa buta dan ngemis di sini yang sekarang udah melihat. Tapi kelompok yang lain mengatakan, enggak, itu hanya orang yang mirip saja. Sehingga dia dibawa ke orang Farisi untuk mempertanyakan hal ini. Slide berikutnya, Mas. Ayat ini menyoroti kesaksian pribadi orang buta yang disembuhkan Yesus, menegaskan fakta perubahan hidupnya di hadapan orang Farisi. Kita tahu persis bahwa orang Farisi ini terus mencari kesalahan Yesus, terus mencari apa yang dilakukan Yesus itu dianggap sesuatu yang keliru. Ya. Sehingga pada saat itu terjadi perdebatan antara orang Farisi dan si orang yang buta ini, saudaraku, yang sudah melihat. Ya. Dia ditanyain macam-macam bahwa siapa orang ini yang telah menyembuhkan engkau? Bahkan saudaraku, kalau saudaraku baca lagi, sampai orang Farisi ini datang kepada orang tua si buta ini. Benar enggak itu anakmu yang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus? Nah, pada saat itu orang tuanya dalam kondisi
pada saat itu orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Mesias dan Tuhan itu akan dikucilkan di lingkungannya. Sehingga orang tuanya mengatakan, ya silakan tanyakan orangnya saja, dia sudah dewasa. Dia mampu bertanggung jawab atas apa yang dia perkatakan. Orang tuanya juga gak berani menjawab. Di situ timbul perdebatan yang sangat luar biasa. Tetapi ya bersyukurnya kembali tetap orang buta ini berkeras pada kenyataannya, pada faktanya, berdasarkan apa yang dialami, bahwa dia mengatakan Yesus telah sembuhkan dia. Ya. Ketika dia dibolakkan oleh orang Farisi, tanyain, bukankah orang ini yang berdosa? Kenapa dia bisa menyembuhkanmu? Jawab si orang buta ini mengatakan, saya nggak perlu tahu apakah dia berdosa atau tidak, saya nggak tahu dan saya nggak perlu tahu. Yang saya tahu sekarang ini adalah saya yang awalnya buta sudah melihat. Itu yang luar biasa. Nah, kita mau belajar dari apa yang dialami orang buta ini. Ada tiga prinsip dalam kesaksian yang kontekstual, kesaksian yang yang didasarkan dari apa yang dia alami. Ya, slide berikutnya. Prinsip-prinsip kesaksian yang konseptual. Yang pertama adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Di Yohanes 9 ayat 25 tadi, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Saya nggak peduli siapapun orang dia. Jadi ini dalam prosesnya memang pada saat awalnya si buta ini juga tidak memperdulikan siapakah Yesus itu. Bahkan dikatakan ketika orang mengatakan bahwa ya dia kan orang berdosa, dia menjawab dengan tegas, dengan sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa apakah orang itu berdosa, aku tidak tahu. Ya. Dan dia nggak mau tahu. Sesuatu yang harus kita pegang dalam kita bersaksi, dalam kita memberikan kesaksian. Ya. Ada sesuatu hal yang tidak terbantahkan bahwa meskipun ditekan, ia tetap yakin akan kuasa Yesus yang telah mengubah hidupnya. Mungkin saudaraku, ketika saudara punya permasalahan pergumulan dan saudara bisa lepas dari sana, ya, saudara mau membagikan itu kepada setiap orang yang saudara temuin, akan coba dibelokkan, akan coba didebat, ya. Saudara tidak bisa serta-merta membagikan seperti itu. Tapi ketika saudara tahu persis bahwa meskipun ditekan seperti orang buta ini, orang Farisi mencoba menggoyahkan keyakinannya, orang Farisi mencoba memberikan sesuatu paradigma yang naluri secara standar itu benar, ya. Dia ditekan sedemikian rupa, bahkan sempat di debat di depan orang tuanya dan lain sebagainya. Tetapi meskipun ditekan, dia tetap mengatakan bahwa Yesuslah yang telah mengubah hidupnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini pasti punya pengalaman pribadi. Ya. Kesaksian pribadi saudara ketika saudara mengalami awal perjumpaan dengan Tuhan, dan ketika saudara mau bagikan itu, ada sesuatu, ada orang lain yang mencoba untuk mendebatnya, mencoba untuk mengalihkan pembicaraan saudara, kesaksian saudara. Tapi yakin dan percayalah, ketika engkau meskipun ditekan, tapi tetap yakin akan kuasa Yesus yang telah mengubah hidupmu, saya yakin dan percaya yang saudara akan tetap maju. Amin. Yang kedua, saudaraku, prinsip berikutnya, fokus pada karya Yesus. Di situ dikatakan, tetapi satu hal aku tahu, ya, si orang buta ini ngerti persis
apa yang terjadi dalam hidupnya. Ngerti persis sesuatu yang telah mengubah hidupnya itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena Yesus yang telah mengubahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dengan Yesus adalah kesaksian terkuat terlepas dari keraguan orang lain. Ya. Pengalaman saudara, pengalaman apa yang saudara alami di dunia ini, pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya. Secara pribadi dengan Tuhan itu adalah kesaksian yang terkuat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, teruslah berdoa, teruslah minta kepada Tuhan. Tuhan, beri aku pengalaman yang luar biasa. Ya. Sesuatu yang indah yang bisa saya bagikan untuk setiap orang yang saya jumpai. Paling enak itu kalau kita mau kesaksian kan apa yang kita alami dan apa yang kita jalani sendiri ya. Sehingga kita membagikannya dengan enak. Amin. Seperti saya juga pernah mungkin beberapa kali saya pernah bagikan tempat ini gitu ya. Saya pernah punya kesaksian yang bagi saya luar biasa. Bagi saya sesuatu yang indah dalam Tuhan. Ya. Karena pengalaman itu saya merasakan pengalaman antara hidup dan mati loh. Saya merasa 2 kali ya. Yang pertama itu ketika tahun 2018 saya kena serangan stroke. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketakutan yang saya alami ketika saya masih ingat saudaraku. Waktu itu saya ada kegiatan di gereja, saya masih di Sohar waktu itu ya. Saya masih ingat Pak Pendeta Edi Lawson waktu itu memang ulang tahun, sehingga kita ada kegiatan. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah sekitar jam 9, setengah 10 lah saya pulang ke rumah. Karena capek, saya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, tidur. Jadi estimasi saya, perkiraan saya sudah mulai tidur sekitar antara jam 10 sampai setengah 11. Saya sudah mulai tidur. Nah, dalam tidur saya, memang tumben hari itu rasanya nyenyak, saudaraku. Kenapa? Saya enggak kalau orang Jawa bilang ngelilir ya, atau terbangun pada saat tidur di tengah malam. Enggak, saya tidur terus. Nah, saya itu terbangun hanya karena alarm jam saya itu berbunyi. Itu sekitar 4:30 lah. Saya bangun, buktinya saya bangun, mata saya bisa langsung melek gitu, saudaraku. Tapi sesuatu terjadi yang membuat saya bingung dan takut. Dari seluruh tubuh saya, cuma satu organ tubuh saya yang bisa saya gerakkan, yaitu mata. Saya hanya bisa merem melek gitu aja, saudaraku. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki lah, itu benar-benar kaku. Sel motorik, saraf motoriknya, saraf sensoriknya itu nggak berjalan semua, kaku semua, saudaraku. 4:30, saya sampai mau bangunin istri saya juga, saya khawatir gitu ya. Belum bisa bicara maksudnya juga. Waktu itu saya hanya bisa nyembah, saya hanya bisa berdoa. Tuhan, kok seperti ini? Pelan-pelan sekitar 15 menit kemudian tangan kanan saya bisa saya gerakkan. Wah, puji Tuhan. Kaki saya bisa saya gerakkan. Nah, sekitar sekitar jam 5 saya ada hasrat pengen ke belakang, saudaraku. Pengen buang air kecil. Nah, saya pikir karena tangan saya bisa saya gerakkan, akhirnya kedua tangan saya juga bisa, kaki juga bisa. Pelan-pelan saya bisa bangun dalam arti beranjak dari tempat tidur, saudara ya. Beranjak dari tempat tidur, saya bisa duduk, saya bisa berdiri, saya langsung ke kamar mandi. Ya untung
kamar tidur kami, kamar mandinya ada di dalam gitu. Jadi kan pendek gitu ya. Saya bisa jalan dengan terbata-bata dengan tangan coba untuk tetap pegang tembok. Saya bisa ke toilet sendiri dan saya bisa buang air kecil. Setelah buang air kecil, kemudian tiba-tiba kepala saya pusing dan mulai muter-muter. Saudaraku. Waduh, bahaya ini. Saya harus cepat langsung ke tempat tidur. Untuk dekat saya langsung tepar gitu ya, tempat tidur. Barulah itu tetap nggak bisa, saya bisa ngomong, nyanyi, berdoa, menyembah Tuhan sampai akhirnya jam 5:30 saya berani 5:30 bangunin istri saya dan saya udah ngomong, ini sepertinya papa kena stroke mah. Udah sekarang telepon aja, saya suruh minta tolong telepon ke 3 orang waktu itu ya. Romjo, Pak Edi Lawson sama adik saya. Nah kebetulan yang paling cepat yang datang adik saya jam 6:30 datang, saya dibawa ke Elizabeth. Nah di Elizabeth saya dicek semua saudaraku. Tensi saya tinggi. Tensi saya tinggi itu sampai 210. Saya di tensinya diturunkan, enak gitu ya. Sudah bisa share lagi, sudah bisa aktivitas lagi. Ya saya dengan canda juga ngomong sama dokternya. Udah dok ya? Iya, sudah pemeriksaannya. Kalau gitu saya boleh pulang dok. Loh enak saja kok pulang. Di sini nanti kita mau tahu nih kenapa kok penyebabnya apa, kok bisa stroke. Kalau penyebabnya kalau pecah pembuluh darah atau tersumbatnya pembuluh darah kan stroke kan ada 2 itu ya. Harus kita cari tahu Pak. Jadi nggak boleh pulang. Ini nanti kita di MRI. Setelah MRI ya udah mondok. Waduh, oh gitu ya dok ya. Iya, sudah akhirnya saya mondok selalu. Nah, satu hal yang saya rasakan saudaraku ya. Ya ketika itu ya takut, pasti takut ya. Pasti takut. Saya hanya bisa berdoa dan nyembah Tuhan dan Tuhan juga akhirnya memberikan saya kesembuhan sangat luar biasa dan saya bisa sembuh sampai sekarang. Nah, yang kedua saudaraku, pada saat COVID ya. Pada saat COVID saya COVID yang gelombang kedua. Saya lupa namanya COVID-nya, virusnya yang Delta atau apa lupa saya. Pokoknya yang gelombang kedua. Itu memang luar biasa saudaraku. Itu yang korbannya paling banyak. Dan pada saat itu memang diawali dari rasa khawatir saya dulu. Jujur aja saya khawatir. Kenapa saya khawatir? Perumahan saya itu ada sekitar 225 KK ya, Pak Susilo ya. Sekitar segitulah. Saya persisnya nggak tahu, pokoknya sekitar segitulah. Nah, dari 225 itu hampir 150 itu terkena COVID semua. Ya. Saya setiap kali berangkat kerja ada rasa khawatir. Ya kenapa? Karena dekat rumah saya itu sudah ada yang kena. 2 rumah dari tempat saya itu ada yang kena dan sudah dikasih pelang apa namanya? Karantina. Pulang karantina. Wah Tuhan, jangan-jangan sekarang habis ini saya. Saya masih ingat sekali saudaraku, pulang kantor hari Jumat itu saya batuk luar biasa, batuk terus. Wah ini jangan-jangan kena. Saya sampai minum obat ya lumayan bagus, methylprednisolone namanya Lameson sih ya. Itu memang paling bagus untuk batuk. Saya minum itu. Nah, saudaraku hari Jumat setelah saya minum obat itu ternyata nggak sembuh. Saya sudah berencana Senin nanti saya akan periksa ke dokter. Tapi saudaraku, untuk meyakinkan dokter yang meriksa saya hari Minggu saya datang ke klinik untuk swab ya, periksa swab. Apakah saya kena COVID apa enggak? Hari Minggu saudaraku. Nah ternyata saudaraku, setelah saya cek saya positif. Waduh ya kan, positif kan. Akhirnya saya telepon istri saya, Papa positif COVID. Jadi kalau bisa Mama sekarang keluar dari rumah, cek aja sekalian. Kalau maksud saya begini, kalau memang Mama positif, Papa positif, pasti anak-anak positif lah, gak mungkin enggak. Udah kita karantina di rumah aja.
Saya sudah berharap berpikiran seperti itu karantina di rumah. Tapi ternyata istri saya negatif. Waduh, ya sudahlah. Akhirnya saya putuskan saya yang keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah untuk karantina sendiri. Hari Minggu kami cari karantina nggak ketemu, nggak dapat, semua full semua. Sampai akhirnya Senin pagi itu Ciki telepon saya, coba saya carikan di Holy, mungkin ada kali karena ada satu jemaat kita dulu di Holy itu di Holy dia tahu dia kenal dengan orang istilahnya orang dalam lah yang ngatur karantinanya itu. Tapi saudaraku dari pagi siang nggak ada kabar. Ini kan saya harus keluar. Akhirnya saya keluar dulu sendiri. Saya pikir saya nginep hotel lah. Saya pikir begitu. Ketika saya udah bayar, udah check in jam 2, jam 4:30 itu saya ditelepon sama pihak Holy. Pak, ini ada satu kamar yang bisa dipakai. Oh iya Bu, baik saya segera ke sana. Tapi tolong ya Pak segera ke sini ya. Kalau enggak dari segera ke sini saya kasih waktu 4 jam. Kalau enggak ini bednya akan kita berikan pasien lain. Oh iya Bu, jangankan 4 jam, setengah jam aja udah nyampe, saya bilang gitu. Oh iya Pak, ya saya ke sana loh. Saya mikirnya gini loh. Tapi badan saya masih fit, hanya batuk aja. Jadi enggak kenapa-kenapa, cuma fit, batuk aja. Kok bisa saya pikir gitu ya. Nah waktu saya masuk ke karantina, saya coba makan jatah makannya itu ya. Kok enggak enak, enggak ada rasanya. Saya pikir begini malah saya curiga sama orang Holinya. Ini jangan-jangan karena untuk korban, untuk bencana jadi masaknya sembarangan gitu ya, jadi sampai enggak enak. Sampai akhirnya saya telepon GrabFood. Saya pesan makanan dari luar. Enaknya makan apa ya? Yang paling enak lah. Saya pesan sapi gitu saudaraku. Wah, itu pasti enak kan? Pasti enak sekali di daerah Puri kan ada. Saya gitu. Nah, ketika saya sampai itu saya makan, loh kok podo wae. Enggak ada rasanya. Oh ya sudah, berarti memang clear saya benar-benar positif Covid. Meskipun badan saya masih sehat, masih fit ya. Nah, hari Rabu kemudian saya dikabari istri saya di rumah. Ternyata waktu itu ada salah satu gereja itu mengadakan swab keliling. Nah, termasuk di rumah saya. Nah, baru hari Rabu itulah saya dapat kabar kalau istri dan anak saya kena Covid. Hanya satu anak saya nomor 1 yang tidak kena. Saya juga heran. Tidak kena Covid. Itu saya drop saudara. Saya mikir, nah terus ngapain saya harus keluar kalau ternyata anak istri saya juga kena Covid. Enggak adil nih Tuhan, saya bilang. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ya ini pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan pada saya. Hari Rabu itu saya sudah mulai drop saudara. Saya sudah mulai drop. Sampai akhirnya hari yang kelima saya dikirim jadi tadinya itu kumpul bersama-sama ya, satu ruangan satu ruangan itu ada sekitar 15-20 orang ya. Tapi ternyata mereka juga punya ruangan khusus. Nah, ya seperti kalau rumah sakit itu ada bangsal, ada ICU lah. Nah, saya karena semakin drop, saya akhirnya dibawa ke ruang khususnya itu, saudaraku. Dokternya semua juga bingung, ini kenapa kok begini? Yang lebih parah itu adalah saya waktu itu tidak bisa makan dulu karena makan 2-3 sendok aja sudah nggak enak kan. Nah, tapi gula saya masih tinggi. Nah, ini buat curiga para dokternya di situ. Akhirnya ditanya-tanya, oh ternyata ada satu obat yang menyebabkan gulanya tinggi, obat batuk tadi saudaraku. Obat batuk yang methylprednisolone itu memang meninggikan gula. Jadi nanti hati-hati Bapak Ibu yang punya gula tinggi, kalau minum obat batuk hati-hati, ada satu obat yang menyebabkan itu. Akhirnya saya tidak boleh makan obat itu. Nah, saudaraku, pada saat di dalam ruangan khusus itulah ya, saya sampai mikir sama Tuhan begini, Tuhan, saya sudah lama ikut Engkau. Saya lahir baru dari tahun 96 dan saya sudah banyak yang saya lakukan, pelayanan yang saya lakukan, tapi kayaknya kok
Tuhan saya agak sedikit gak terima nih Tuhan. Kalau tiba-tiba Engkau memanggil saya dalam kondisi, ternyata sakit COVID gitu ya. Tidak gitulah Tuhan, saya bilang. Saya mau Tuhan, Engkau mau datang ke tempat ini dan sembuhkan saya. Ya, saya rindunya saya gitu terus, saudara. Tuhan datanglah, Tuhan sembuhkan saya, tumpangin tangan saya dan lain sebagainya. Sampai suatu hari, sampai suatu malam itu, saudaraku, saya agak ada semacam seperti kayak mimpi dan tidak tahu mimpi atau penglihatan sih saya nggak ngerti. Ketika saya ya sempat demam juga, saya tiba-tiba kan di satu ruangan itu hanya ada 7 orang, saudaraku ya. Wah, yang lainnya itu udah teriaknya ngeri sekali, saudaraku, kalau batu panas udah teriak-teriak dan lain sebagainya lah. Itu yang membuat saya semakin stres kan. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang, seperti jenguk saya. Tapi saya nggak ngerti dia asalnya dari mana atau dari masuknya itu dari mana, dari apa gitu. Terus dekati saya dan dia ngomongnya enak sekali, saudaraku. Dia ngomongnya gini, Pak Dede, jangan pernah berharap Tuhan Yesus datang ke sini dan menyembuhkanmu. Saya kaget dong. Loh kok bisa? Kenapa kok saya tiba-tiba, ini jangan-jangan jelmaan Lucifer itu. Ya kan? Kenapa kok tiba-tiba dia ngomong bahwa jangan pernah berharap Tuhan datang dan tumpangi tangan. Loh, kenapa saya bilang itu? Kalau kamu mengharapkan Tuhan datang dan Tuhan memang datang, itu artinya Tuhan tidak menyembuhkan. Itu Tuhan menjemputmu. Kaget saya tuh. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, sembuhkanlah saya. Dan waktu itu ibu-ibu itu tuh jalan, tiba-tiba naik ke atas itu aja. Saya pikir, ini saya mimpi atau tidak. Tapi ketika saya lihat samping kanan kiri, ya mereka sudah, saya dengar semua gitu. Nah, saya akhirnya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, satu hal yang saya inginkan, Tuhan, itu yang saya rindukan, Tuhan, sembuhkan saya. Dan saya berjanji, saya akan terus membagikan pengalaman saya ini. Saya terus akan membagikan bahwa sesuatu yang sangat luar biasa yang saya alami ini tidak akan pernah saya pendam sendiri. Tidak akan pernah saya nikmatin sendiri. Saya mau orang juga bisa ngalamin pengalaman pribadi dengan Yesus bagaimana rasanya. Dan memang luar biasa, saudaraku. Pagi harinya saya dicek, di swab lagi, dan nyatanya saya sembuh. Saya udah negatif dan akhirnya saya pulang dan saya bisa berdiri di sini. Nah, saudaraku yang terkasih, nikmati pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya. Fokus pada karya Tuhan. Fokus pada apa yang Tuhan alami, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, sehingga engkau bisa menceritakan apapun itu. Menceritakan pengalamanmu bersama Tuhan dengan siapapun, dengan orang manapun, dimanapun, saudaraku. Tuhan mau namanya, kebesarannya diceritakan. Tuhan gak butuh apa-apa darimu. Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Ya, Tuhan gak butuh talentamu. Tuhan gak butuh kekayaanmu. Tuhan gak butuh apapun yang kau miliki. Hanya satu yang Tuhan butuhkan. Suaramu. Sampaikan itu. Apapun waktunya, dimanapun waktunya. Bagaimana waktunya. Terus berdoa sama Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Sekitar tahun 99, 98, 99, saudaraku ya. Saya masih ingat betul. Saya seperti yang kemarin Pak Edi bagikan ya. Waktu itu saya akan kerja di Purwokerto. Saya dalam pekerjaan saya naik motor dan kalau ke sana saya pasti naik bus. Nah, tiap bangun pagi saat teduh saya akhiri dengan Tuhan, bahwa saya bertemu dengan seseorang yang sedang mencarimu, yang sedang berada dalam tekanan dan dia ingin berjumpa denganmu Tuhan.
sehingga saya bisa membagikan apa yang saya alami. Saya selalu begitu selalu. Hari itu saya naik bus dari Semarang. Sebelah saya itu seseorang laki-laki, nggak bapak-bapak ya, masih muda juga lah, seumuran mungkin dengan saya. Duduk di sebelah saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan untuk saya bisa ngomong ke dia. Untuk saya bisa ceritakan namamu pada dia. Tapi nggak ada jawaban dari Tuhan. Sampailah akhirnya saya berdoa sampai kecapean, sampai saya tertidur dan sebelah saya juga sudah tertidur duluan. Masa saya bangunin, Pak mau nggak dengar nama Yesus? Wah bisa digebukin mungkin saya ya. Saya sampai tertidur. Tapi suatu ya karya Tuhan, suatu pekerjaan Tuhan yang memang hari itu dia harus mendengar siapa Yesus. Saya masih ingat di daerah Wonosobo setelah Dieng itu tiba-tiba ban bus itu meletus, saudaraku. Meletus. Dan luar biasa. Sampai kan gitu ya. Kaget semua kami. Nah, secara naluri ya, secara standar aja mengalir, saya nggak usah diperintahkan. Itulah yang bisa membuka jalan saya untuk bicara sama dia. Wih, kaget ya Pak, iya kok bisa ya? Itu bannya meletus ya Pak tadi. Oh iya. Untung kita nggak apa-apa ya Pak. Iya. Untung nggak sampai guling dan lain sebagainya ya. Betul. Kalau saja guling Pak, misalkan nih guling Pak. Dan kemudian terjadi kecelakaan dan kita semua nggak tahu gimana. Tapi kalau diizinkan Tuhan, kalau Bapak sekarang meninggal, kira-kira Bapak kemana? Ya dia kaget juga dan dia ngomong, nggak tahu Mas. Ya mungkin tergantung dengan apa yang saya lakukan, katanya begitu. Nah, mulai terbuka, saudaraku. Saya bisa cerita tentang keselamatan. Apa itu anugerah? Apa itu setiap kita ngalamin dosa dan lain sebagainya, saya bisa cerita begitu. Kalau saja Bapak meninggal pun hari ini, dan kebetulan Bapak dihadapkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Bapak, apa yang menjadi alasan saya untuk bisa mengizinkan kau masuk dalam kerajaan surgaku? Apa jawaban Bapak? Dan dia nggak tahu. Akhirnya saya bisa bagikan keselamatan dan puji nama Tuhan. Waktu itu saya lahir baru. Dia bukan orang Kristen, dia orang Katolik sih, dan akhirnya dia terima Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita fokuskan pada karya Yesus, ya. Bagaimana seseorang yang itu terlepas dari keraguan orang lain. Awalnya dia mungkin ragu-ragu memang, tapi ketika kita bagikan tentang Yesus, bagikan tentang hidup yang kekal, anugerah Allah, dia akhirnya bisa terima. Berikutnya slide berikutnya. Yang ketiga, kesaksian yang kita berdasarkan fakta. Jadi kesaksian yang kita ceritakan, kesaksian yang apa yang terjadi dalam hidup kita, itu memang ada faktanya yang terjadi. Ya, jangan kita juga mengarang-arang, kita juga menceritakan apa yang orang lain alami. Mungkin suatu saat betul bisa, tapi tidak selalu. Dan kita akan bisa lebih mengena kalau yang kita ceritakan itu apa yang kita alami. Ya, di sini dia katakan bahwa ia dulu buta, kini melihat. Ya, orang tersebut tidak berdebat mengenai teologi atau tuduhan Farisi, melainkan berpegang pada pengalaman pribadinya. Ia dulu buta dan kini melihat. Orang buta ini tidak berdebat dengan orang Farisi bahwa sesuai dengan apa yang dijanjikan di perjanjian lama, nubuatan para nabi, memang nanti sudah dinubuatkan akan datang seorang Mesias dan lain sebagainya. Dia sederhana dia yang jawabnya. Bahkan dia ngomong,
Loh aku gak mau tahu dia itu orang berdosa atau tidak. Saya gak peduli dia siapa. Yang saya tahu adalah dulu saya buta, kini saya melihat. Ya. Hindari perdebatan atau apapun itu yang mengarah ke sesuatu yang tidak membangun, saudaraku ya. Tapi ceritakanlah apa yang saudara alami, ceritakanlah apa yang menjadi pengalaman saudara bersama dengan Yesus, yang itu akan menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya, saudaraku, satu hal, ya, apapun yang saudara alami sekarang ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman, punya pergumulan, ya, bersama dengan Tuhan. Saya pun juga demikian. Hari ini pun saya juga punya pergumulan sendiri. Tapi saya yakin dan percaya apa yang saya alami sekarang ini, ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan. Ada sesuatu yang sedang Allah persiapkan untuk saya bisa membangun, untuk saya bisa bercerita, untuk saya bisa bersaksi kepada setiap orang yang belum pernah mengenal Yesus. Baik itu orang-orang benar-benar belum tahu, ataupun orang yang sudah Kristen, sudah tahu. Tapi terkadang kalau ditanyain juga masih ragu. Ya berharap doa saya, saudaraku ya, saudara bisa pahami ini, bisa mengerti ini. Karena kalau, ya saya yakin kalau saya tanyai Bapak Ibu satu-satu di tempat ini gitu ya. Ya karena saya sudah mengenal Bapak Ibu gitu ya. Saya sudah mengisahkan dengan Pak Edi. Saya sudah tahu persis siapa Pak Edi, bagaimana sifatnya dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lebih enak dengan Pak Edi ngomong, Pak Edi, kalau Pak Edi meninggal hari ini, kira-kira Pak Edi kemana? Ya kan? Tapi kalau coba saya tiba-tiba di jalan gitu ya, ketemu baru kenal dengan orang, saya tanya seperti itu, bisa rame ya. Saya dalam 4 minggu terakhir ini memang belajar di seminar penginjilan, saudaraku ya. Kita diajar bagaimana ketika kita mau nginjilin orang, kita harus menjalin persahabatan dulu. Kita harus menjalin komunikasi yang bersahabat. Seperti tadi yang saya ceritakan di kesaksian saya pada beberapa tahun yang lalu, saya nggak mungkin langsung ngomong ke orang itu bahwa kira-kira Bapak meninggal hari ini, Bapak mau masuk mana? Nggak mungkin. Tapi akan saya bangun persahabatan dulu. Amin. Tapi saudara yakin dan percaya, saudara harus ikut dalam kesaksian ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Yes. Haleluya. Kilalala pasyike. Oh Tuhan. Yes. Burala masih. Terima kasih Tuhan, oleh kasih-Mu, karena kami telah menerima anugerah hidup kekal. Jesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Kirana masyikira labasanta. Ya Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu ya Allah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan.
Kami telah menerima anugerah hidup yang kekal itu Tuhan bersama-sama dengan-Mu. Ya Tuhan, Jesus, bawa kami secara pribadi Tuhan masuk dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan-Mu Tuhan. Kami menikmati pertolongan-Mu. Kami merasakan pemulihan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kau ubah hidup kami Tuhan. Kau bawa kami Tuhan dalam gelap menuju dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kami Tuhan yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi Tuhan, yang membuat kami yakin dan percaya Tuhan anugerah hidup kekal yang telah Kau anugerahkan kepada setiap kami Tuhan itu boleh nyata Tuhan, dan kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa berbagi dengan setiap orang Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa berbagi pada setiap jiwa-jiwa yang belum pernah kenal bersama dengan-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan bahwa kami ya Allahku, ya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Tuhan, untuk kami bisa memberikan kabar baik Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, hari-hari ini semakin gelap Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan dengan terang-Mu yang ajaib itu boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai membagi firman tempat ini Tuhan, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus tidak akan pernah selesai dalam berperkara pada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ada sesuatu yang sedang Kau kerjakan, ada sesuatu yang sedang Kau bangun Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap apa yang sedang kami kerjakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu tuh meninggikan nama-Mu, semua itu Tuhan untuk setiap jiwa bisa tahu bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lidah mengaku Tuhan, dan setiap lutut bertelut di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi saksi-Mu ya Allahku Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan. Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan lewat hidup kita. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Didi yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa kami gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk semakin hari kami semakin mengerti hati Tuhan. Kami memiliki waktu yang khusus bersama Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami 24 jam bersama Tuhan. Kami selalu mengutamakan Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu minta tuntunan Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, bahkan di hari-hari ke depan, bahwa kami untuk terus mengerti, dididik oleh firman-Mu untuk kami selalu hidup taat pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa kami jemaat-Mu Tuhan,
untuk kami sadar bahwa kami butuh Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberikan. Sebagai syukur kami, terima kasih kami. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui transfer, bisa ditransfer melalui BCA 4091 755 755 GKKD Revival Semarang. Saya persilakan kepada kolektan. Kita mau naikkan pujian di badai topan dunia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Haleluya. Yo, semangat kita semua. Di badai topan dunia, siapa perlindungan kita? Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali lagi katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Terpujilah Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat yang dipimpin Pastor Edi. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah satunya dalam hidup kita yang menjawab setiap seruan hati kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya, Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya, Satu-satunya yang Engkau yang diandalkan. satu-satunya yang Nama Yesus, percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau penyembuhku, Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah
dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur bagi siang hari ini Tuhan. Firman sudah kami dengar Tuhan. Meneguhkan, menguatkan kami untuk kami terus bersaksi pada orang-orang yang di luar sana Tuhan. Pada keluarga kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak henti-hentinya kami terus menceritakan Kristus pada orang-orang yang di luar sana Tuhan. Kau yang memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami juga bersepakat berdoa. Kami mendoakan Bapak Hadi, suami dari Ibu Ros yang saat ini sedang di ICU Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Utuslah malaikat Tuhan. Supaya kesembuhan boleh dialami oleh Pak Hadi di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Mujizat kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami membawa iman, kepercayaan, keyakinan kami Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga teringat akan Pak Tony juga yang sakit Tuhan. Ulur biru darahmu. Engkau juga menyembuhkan Pak Tony di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kau melihat kondisi yang terjadi atas negeri kami. Terkhusus di kota Semarang yang akhir-akhir ini angin yang begitu besar Tuhan. Tuhan, biarlah Semarang boleh aman dalam penjagaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan menyertai engkau dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin.